Alhamdulillah sama-sama kita sayangi para pengurus dari Masjid Bani Umar, segenap panitia yang telah mengusahakan majelis pada pagi hari ini. Kita doakan semoga semuanya berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap ustazah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, disayang-sayang Allah, disayang-sayang Rasulullah, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah denger ya, jangan foto, jangan video saya. Tapi kalau kamu mau foto langit-langit, mau foto lampu, mau foto diri sendiri barangkali takut lupa mukanya, silahkan aja gitu. Jadi yang nggak boleh adalah jangan foto saya dan jangan foto orang lain juga karena takutnya dia berniqab. Yang saya harapkan di majelis-majelis kita seperti ini semuanya dilepas niqabnya. Ya, semuanya dilepas niqabnya agar kita bisa dapat sirnya nadrah, sirnya saling memandang dan dipandang sebagai sesama perempuan. Kan gitu? Juga untuk menghindari adanya orang-orang yang berniqab pas dibuka kumisan. Itu. Katanya pernah kejadian, nggak di sini tapi. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, hari ini kajian kita akan membahas mengenai perempuan, hati, dan akhlaknya. Perempuan, hati, dan akhlaknya. Ngelihat judulnya nih kebayang sama ucapan salah satu dari ulama, perempuan itu andai tidak karena agamanya, maka dia akan tersiksa, akan terbunuh oleh perasaannya sendiri. Perempuan andai tidak karena agamanya, niscaya dia akan disiksa sama perasaannya sendiri. Sebentar ya, nih kayaknya kerudungan saya lepas dah. Jauh pula jarumnya. Baru pernah nih saya begini. Jadi ini ya. Santar. Iya, jadi demo kerudung ya. Udah cukup jelas demonya? Baik, teman-teman sekalian, jadi perempuan andai tidak karena agamanya, maka dia akan tersiksa dan akan terbunuh gitu dengan perasaannya sendiri. Mudah-mudahan agama mampu menjaga perasaan hati kita, menjadikan kita perempuan-perempuan yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Yuk kenali diri kita ini. Teman-teman sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an mengenai kita perempuan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bilang mengenai perasaan hati perempuan. Oh ya, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu biar ilmunya manfaat. Biar kita lebih mampu menerima ilmu dengan baik insyaallah. Jadi tambahan amal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu mengenali diri sendiri untuk bisa berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh salahil qalb wal jasad wal ruh biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Teman-teman saya sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama nih mengenai hal ini ya, bahwa Allah jadikan laki-laki itu enggak sama sama perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walaysa dzakaru kal untha." Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Artinya perempuan nggak sama sama laki-laki gitu. Jadi jangan disama-samain. Ini kan zaman sekarang nih, persamaan gender. Habis udah persamaan gender, kalau persamaan hak dan kewajiban sebagai manusia masih bisa dipikir-pikir gitu ucapan tersebut. Akan tapi kalau persamaan gender tuh dari mana bisa disamain, emangnya beda kok. Badan perempuan sama laki emang beda, ya kan? Suara laki perempuan kan emang beda. Bahkan bentuk kepala laki-laki sama perempuan tuh beda. Makanya kalau ada orang laki-laki kepengen ngerubah diri jadi perempuan, salah satu operasi yang mereka kerjakan selain daripada operasi dagu, operasi yang lain tuh, itu mereka operasiin ini loh. Tengkorak kepala, jadi dikikis. Karena kan laki-laki kan lebih agak, ya gitulah ya, paham kan? Beda, dari tengkorak kepala aja Allah Subhanahu wa taala bikin beda, bagaimana mau disamakan? Ayat ini nih, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Sayyidah Maryam, yang dari sejak hamil ibundanya, yaitu Sayyidah Hanna. Tahu kan ceritanya Sayyidah Maryam? Enggak tahu. Teman-teman saya sekalian, Al-Imran artinya adalah keluarganya Pak Imran. Keluarganya Pak Imran yang dimaksud di situ adalah istri dan putri beliau. Imran sebagai seorang nabi, Nabi Allah Imran bersama dengan istrinya Sayyidah Hanna itu menikah lama teman-teman, belum dikaruniai anak. Sampai satu waktu Sayyidah Hanna merasakan perutnya mulai berisi, bukan mie ayam, tapi janin dalam kandungan. Pada saat itulah beliau, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan kandungan dalam perutku ini, janin dalam perutku ini, persembahanku untukmu. Dalam pikiran Sayyidah Hanna, kalau dipersembahkan untuk Allah itu artinya menjadi nabi, menjadi iya. Allah malah belum hidup. Iya. Jadi dalam pikirannya Sayyidah Hanna, kalau jadi nabi, ini katanya yang di atas suaranya nggak terdengar keras. Yang sekarang kedengaran apa enggak? Tunggu, yang di sini diem dulu. Yang sekarang kedengaran apa enggak? Kalau yang ini? Tapi dijawab dua-duanya. Baik ya. Jadi dalam pikiran Sayyidah Hanna, kalau anak diwakafkan, diniatkan buat Allah Subhanahu wa taala, akan jadinya seorang nabi, akan jadinya seorang penjaga Masjid Al-Aqsa. Karena mereka Bani Israel dan ada masjid besar di sana, yaitu Masjid Al-Aqsa. Teman-teman sekalian, jadi dalam pikiran Sayyidah Hanna tuh pantas-pantasnya anaknya lahir laki-laki. Makanya begitu ternyata lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Dia bilang ketika Hanna melahirkan anaknya, dia kaget, lah ternyata perempuan nih. Perempuan kan gak jadi nabi. Mana ada nabi perempuan? Kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi nih, kalau zaman sekarang sih gak laki gak perempuan, udah pasti bohongnya. Karena kan udah dipungkasin
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tutup segel tuh. Nabi udah akhirnya para nabi, akhirnya para rasul. Tapi zaman itu tuh yang kebayang Sayyidah Hannah nih, anak saya wakafkan buat Allah, saya niatkan buat Allah, nanti akan anaknya laki-laki gitu. Ternyata perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu lahirlah, kok ternyata anaknya perempuan nih. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki enggak sama perempuan. Beda banget. Beda banget. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 2 orang perempuan melahirkan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan di dalam satu klinik. Jadi ada rumah bidan lah gitu ya. Ada 2 orang melahirkan dalam waktu yang bersamaan. Yang melahirkan dua-duanya tentu saja perempuan. Yang dilahirkan ternyata ada 1 laki-laki, ada 1 perempuan. Dua-duanya sama-sama memperebutkan anak yang laki-laki. Katanya si A, tuh yang anak laki punya saya. Katanya si B, enggak tuh yang laki-laki punya saya, yang perempuan punya kamu. Gitu kan? Liatin aja tuh hidungnya, mirip sama saya. Padahal namanya anak bayi mirip semua ya. Dia bilang tuh kan, mirip sama saya. Ribut. Dua-duanya sama-sama memperebutkan anak yang laki-laki, sampailah ke penghakiman atau pengadilannya Sayyidina Umar bin Khattab, yang waktu itu menjadi hakimnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali lihat keluhannya apa, pengaduannya apa, dua-duanya. Sayyidina Ali terus bilang, nah, sekarang kalian berdua berarti sama-sama menyusui? Iya. Wahai hakim yang mulia, betul. Kami berdua sama-sama menyusui dalam artian mengeluarkan air susu. Kalau begitu silahkan kalian menuju ke kamar, ke ruangan yang tertutup. Silahkan kalian keluarkan air susu kalian dalam sebuah gelas. Dua-duanya sama-sama dikasih gelas yang sama, mungkin cuman beda warna gitu ya, biar gak ketukar lagi. Terlepot aja ketukar. Jadi yang satu lagi suruh nyusuin, yang satu lagi suruh nyusuin. Abis itu udah ditandain si ini ibu ini, si ini ibu ini, ditimbang lah. Kata Sayyidina Ali sebelum ditimbang, yang air susunya lebih berat itu adalah air susunya ibu yang anaknya laki-laki. Jadi sekalian maka ditimbanglah dan ternyata benar. Ternyata air susunya tuh nggak sama. Walaupun yang satu itu kelihatannya berisi badannya gitu ya, tapi ternyata air susunya lebih ringan daripada yang satunya. Kata Sayyidina Ali tuh, yang air susunya lebih berat, dia adalah pemilik anak yang laki-laki. Anak yang perempuan yang air susunya lebih ringan. Dari mana engkau tahu wahai Sayyidina Ali? Sebab Allah SWT berfirman, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sesungguhnya untuk laki-laki dapat rezeki 2 kali lipat dari jatahnya perempuan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu laki-laki jatahnya lebih banyak. Kenapa? Energi mereka lebih banyak. Diharapkan laki-laki ngerjain kerjaan-kerjaan yang lebih berat. Energinya juga harus lebih berat. Gitu kan? Jangan kemudian bilang, oh jadi kita nih dikasih sama Allah rezekinya gak terlalu banyak. Biar kamu itu terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan aja. Jangan ada yang jadi buruh, jangan ada yang nukang. Di sini nggak ada tukang kan? Tukang bangunan nggak ada, tukang angkut barang di pasar nggak ada kan? Nah itu dia teman-teman. Memang udah sama Allah didesain seperti itu gitu. Didesainnya oleh Allah SWT seperti itu. Meskipun ada sebagian perempuan yang lebih kuat daripada yang laki-laki banyak. Tapi secara umum Allah SWT menjadikannya memang seperti itu gitu. Ada perbedaan tenaga, perbedaan itu tadi ya, bentuk tubuh, termasuk juga perbedaan perasaan. Cara kerjanya otak tuh udah dibikin beda antara laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu teman-teman sekalian, otak
Yang gede itu, yang banyak main itu otak sebelah kanan apa kiri nih? Kanan. Yang perempuan otak sebelah kiri. Nah, otak sebelah kiri itu berisi kayak keterampilan gitu ya. Kalau otak sebelah kanan tuh lebih ke logika gitu, lebih ke logika. Makanya laki-laki itu banyak main ke logika, sementara perempuan itu banyak main ke perasaan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya ada beberapa pekerjaan yang dalam syariat Islam tidak diperkenankan dilaksanakan oleh perempuan. Ada beberapa pekerjaan yang oleh Islam itu tidak diperkenankan untuk dilaksanakan sama perempuan, terutama untuk membuat keputusan-keputusan besar dalam syariat Islam ya. Saya tidak bicara dalam bangsa Indonesia, dalam syariat Islam. Teman-teman sekalian, seperti misalnya hakim dalam syariat Islam itu hakim tuh nggak boleh perempuan, harus laki-laki. Kenapa? Takutnya dia mutusin pas lagi PMS. Bener. Perempuan kalau lagi PMS, dia belajar nyetir mobil aja, tiangnya yang suruh mundur, gotnya yang suruh nutup, yang suruh ngejauh got-got ya. Masya Allah. Jadi memang teman-teman saya sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih perbedaan-perbedaan pada diri laki-laki dan perempuan. Perempuan jauh lebih, istilahnya dalam sains itu ya, lebih multitasking. Itu ya, bisa mengerjakan berbagai macam hal dalam waktu sekaligus. Laki-laki jarang ada yang punya kemampuan seperti itu. Laki-laki tuh kalau konsentrasi kepada satu hal, nggak bisa konsentrasi kepada hal yang lain. Jadi kalau kamu ngajakin suamimu buat ngobrol, di saat dia lagi pegang HP, percaya saya dia nggak dengerin. Percaya saya. Kalau perempuan bisa loh dia. Dia sambil main HP nih misalnya gitu, sambil buka HP, suaminya ngomong dia denger, TV lagi jalan dia denger. Tahu kelanjutannya. Perempuan tuh lebih bisa melakukan berbagai macam hal dalam satu waktu. Sampai-sampai ada seorang psikolog bilang, kalau kamu ngajak anak perempuan bicara, dia sambil gambar gitu ya, dia sambil bikin-bikin apa gitu, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalau kamu ngajak ngobrol anak laki-laki, minta dia untuk konsentrasi kepada pembicaraanmu tersebut. Karena dia lebih mudah untuk fokus kepada satu hal aja, nggak bisa kepada hal-hal yang lain. Perempuan enggak nih kita nih. Kalau pagi-pagi tuh liatin tuh, ada Wonder Woman di dalam rumah masing-masing. Ya kan ya? Sambil masak, sambil gendong anak, sambil nyuci, itu TV-nya nyala. Ada telepon bisa diangkat. Habis itu temennya nanyain gitu kan, lo lihat nggak di TV? Ini gue lagi nonton. Si artis itu bercerai. Bisa tuh nyambung semuanya, luar biasa, luar biasa. Prestasi seorang perempuan. Itu sebabnya Nabi Muhammad menyebutkan perempuan ini sebagai tiang, teman-teman. Al-mar'atu imadul bilad, kata Nabi. Idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya benar, benar negaranya. Kalau perempuannya nggak benar, rusak negaranya. Tiang. Noh, tiang nih di tengah-tengahan nah tiang. Teman-teman saudara sekalian, jadi sandaran. Sandarannya dinding, sandarannya atap, ya kan? Semuanya bersandar kepada tiang, pintu-pintu semuanya sandarannya sama tiang. Itulah kita perempuan. Jadi poin pertama, laki-laki nggak sama perempuan, termasuk dalam soal rasa. Poin yang keduanya, Allah SWT menjadikan perempuan itu adalah sandaran, tiang, tempat bersandarnya
kaum laki-laki dan tempat bersandarnya berbagai macam urusan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya jangan mau nyamak-nyamain laki-laki sama perempuan. Semua sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita memang berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama mungkin untuk menjadi ahli surga. Dua-duanya sama-sama mungkin untuk menjadi hamba yang diridhoi Allah Tuhannya. Dua-duanya sama-sama mungkin untuk menjadi umat yang disayang sama nabinya. Jadilah salah satunya. Saya bilangin dua-duanya karena saya tidak menganggap ada kelompok ketiga. Yang sekarang ini lagi rame-ramenya nih, memperjuangkan pengen transgender yang ke perempuan masuk kamar mandi khusus perempuan. Dia mau begitu, nah kitanya kan yang perempuan kagak mau ya. Mau nggak? Nggak mau. Katanya alasannya soalnya kita kalau masuk ke kamar mandi yang laki-laki suka digodain. Ya salah sendiri. Ya Allah, ya Allah. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, perempuan bedanya luar biasa. Selain daripada itu tadi tuh, multitasking, kemudian lagi sangat dikuasai sama perasaan lebih daripada kaum laki-laki begitu kan ya. Perempuan juga nih ya, saya suka ngerasain banget emang iya nih gitu. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian, pernah nggak kamu pergi ke supermarket mau beli ini, beli ini, beli ini, mau beli A, B, C, yang kebeli D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Sampai rumah kita cari-cari yang kita mau beli asalnya tuh mana dia? Nggak kebeli. Pernah ada yang begitu? Itulah kita. Sedikit sekalian saya muliakan, itu perbedaan yang sangat mencolok tuh antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan tahu apa yang tidak dia mau. Tidak tahu apa yang dia mau. Itu perempuan. Laki-laki tahu apa yang dia mau, tahu apa yang tidak dia mau. Perempuan, dia nggak tahu apa yang dia mau, tapi dia tahu apa yang dia nggak mau. Berasakah kamu? Saya iya. Berasa banget tuh. Perempuan nggak tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia nggak mau. Jadi kalau suaminya nanya, kita mau makan apa ya? Terserah. Kalau gitu kita makan Padang aja ya. Enggak ah. Dia tahu apa yang dia nggak mau. Terus kita makan apa kalau gitu? Terserah. Sate ayam gimana? Nggak mau. Dia tahu apa yang dia nggak mau. Ya Allah. Terus aja tuh kayak gitu. Sampai keduanya ditemukan pingsan karena kelaparan. Masya Allah. Perbedaan. Nggak apa-apa. Raut muka aja itu udah kelihatan dari bayi, teman-teman. Anak perempuan itu mukanya cepet banget berubahnya. Perempuan tuh dari seneng ke sedih tuh cepet banget berubahnya gitu. Dalam semenit tuh bisa yang berubah berkali-kali raut mukanya. Tapi laki-laki datar aja. Kita gak ketahuan dia seneng apa gak seneng gitu kan. Tertarik apa gak tertarik, mukanya datar aja. Ya Allah. Makanya suka kalau kita nih sama perempuan kan, gak enak kalau cerita sama laki-laki. Kayak dia menanggapinya dingin aja gitu kan. Kalau cerita sama teman perempuan kan lebih ekspresif gitu kan. Itu memang beberapa perbedaan. Harus kita pelajari juga. Karena biar kita lebih kenal sama hati kita sendiri. Biar kita lebih kenal sama perasaan diri kita sendiri. Teman-teman saya sekalian, ada lagi nih perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini
Saya juga berasa banget gitu. Pas udah saya liatin, iya juga ya. Dua-duanya sama-sama pujian, tapi dua-duanya sama-sama suka pujian. Laki-laki suka dipuji, perempuan suka dipuji. Tapi perbedaannya, laki-laki tuh suka pujian berupa pengakuan. Berupa pengakuan. Kamu selalu dapat diandalkan. Oh, dia demen tuh. Dia demen, seneng banget tuh. Kalau pengakuan gitu, sebuah pengakuan, saya nggak pernah ketemu laki-laki lebih bertanggung jawab daripada kamu. Wah tuh, hidungnya kembang kempis, langsung gitu ya. Tapi kalau perempuan digituin, kamu memang nggak pernah saya lihat perempuan lebih bisa ngerjain macem-macem, lebih bisa diandalkan daripada kamu. Iya, maunya kamu emang segala-gala maunya saya ngerjain. Gitu. Nggak terlalu suka digituin. Perempuan sukanya pujian berupa perhatian. Berupa perhatian. Kayaknya ada yang berubah dari rambut kamu. Kamu dipotong ya rambutnya ya? Tambah cakep tahu. Ya. Itu bisa kayak yang, masa sih? Gitu. Jadi perempuan sukanya itu yang berupa perhatian gitu. Dia paling demen kalau ada orang laki-laki itu memperhatikan dia secara detail-detailnya gitu kan. Hal-hal yang detail gitu. Makanya perempuan itu suka banget nih jebakan-jebakan ini ya. Suka banget nanya sama suaminya, aku sama dia cakepan siapa? Itu laki-laki tuh kalau ditanya kayak begitu tuh kayak mau yang antara bisa menghindar lari atau pura-pura pingsan gimana nih? Gitu. Karena kayak buah si malakama gitu loh. Kalau dia bilang, ya cakepan kamu lah. Bohong. Bohong gitu kan. Kalau dibilangin cakepan dia, waduh. Bisa tidur di luar. Jadi serba salah tuh dia tuh laki-laki tuh. Ke perempuan sukanya begitu. Perempuan suka pujian-pujian yang berupa perhatian. Kamu turun berapa kilo, kayak langsingan deh. Waduh, itu demen tuh. Abis itu dia langsung tuh, nggak mau makan apa-apa. Mau makannya buah aja, gitu kan ya. Abis itu dibilangin, Dek, kamu tahu nggak? Badak tuh lo makannya buah. Kuda Nil makannya buah. Betul apa enggak? Gede-gede apa enggak badannya? Insya Allah, udahlah ya. Kita nggak usah terlalu sibuk sama urusan berat badan. Bismillah, penting sehat semuanya insya Allah, amin. Gitu, jadi itu salah satu perbedaan mendasar antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kita mesti kenalin lebih nih diri kita, perasaan kita, hati kita. Jangan dibiarin mengikuti perasaan-perasaan dia terus-terusan. Kendalikan. Dikendalikan dengan apa? Dengan apa yang disebut dengan akhlak. Karena sebenarnya teman-teman, untuk semua jenis emosi kita, untuk semua jenis perasaan kita, itu Allah Subhanahu wa taala sangat memaklumi, sangat mengakomodir, sangat suka sama semua jenis perasaan-perasaan kita. Jangan salah. Jadi sekalian saya muliakan, jangan salah. Allah tuh ngasih kok gitu, nggak apa-apa. Perempuan pencemburu nggak apa-apa, tapi dalam batas-batas yang boleh gitu, dikendalikan. Apa yang mengendalikan? Agama. Dalam hal ini adalah akhlak yang sudah diatur sama Nabi Muhammad SAW. Kamu cemburu, tapi dalam cemburumu tetaplah berakhlak. Kamu sedih, tapi dalam sedihmu tetaplah berakhlak. Kamu bangga, boleh, tapi dalam banggamu tetaplah berakhlak. Kamu bahagia, boleh, tapi dalam bahagiamu sukacita gitu ya, seneng gitu kan. Dalam kesenanganmu tetaplah berakhlak. Disitulah letaknya
Akhlak mengatur manusia. Disitulah letak agama mengatur manusia. Mengatur rasa hati kita sehingga tetap berada di jalan yang benar. Teman-teman sekalian, akhlak kita penting untuk bisa mengatur kehidupan kita sehingga kita tidak dikuasai sama rasa hati kita sendiri. Hancurnya perempuan tuh nggak disebabkan laki-laki, enggak. Jangan salah. Hancurnya perempuan tuh bukan disebabkan karena kemiskinan, enggak. Jangan salah. Hancurnya perempuan tuh bukan disebabkan karena kebodohan. Gitu ya, nggak sekolah tinggi-tinggi gitu, tapi kebodohan beragama iya, karena itu yang mendasari akhlak tadi itu kan harus ada ilmunya teman-teman. Tapi kalau kayak dia nih pendidikannya nggak tinggi nih, nggak pernah sempet S2 gitu kan, nggak pernah sempet S1 aja nggak pernah, SMA aja dia nggak pernah, misalnya begitu ya teman-teman sekalian, nggak masalah, perempuan tidak dihancurkan oleh itu semuanya. Perempuan tidak dihancurkan oleh kecantikannya, apalagi oleh ketidakcantikannya. Enggak. Perempuan cantik bahagia banyak, perempuan jelek bahagia banyak. Saudara sekalian yang saya muliakan, enggak ada. Tidak dihancurkan perempuan oleh yang lain. Perempuan hancur oleh perasaannya sendiri. Maka kamu pengen menjadi seorang perempuan yang sukses, pengen jadi seorang perempuan yang besar, bukan badannya ya. Pengen jadi seorang perempuan yang tinggi nilainya di sisi Allah. Pengen jadi seorang perempuan calon ahli surga, hidup bahagia di dunia, matinya husnul khotimah. Nih teman-teman saudara sekalian, caranya cuman dan gak ada yang lainnya. Apa tuh? Pandai-pandai kendalikan hatimu sendiri. Pandai-pandai mengendalikan hatimu sendiri. Nih saudara sekalian, itu sebabnya kenapa perempuan itu gak ada hak talak. Gak ada. Perempuan tuh biar kata ngomong sama suaminya, saya ceraikan kamu, itu gak akan jatuh. Suaminya tetap pulang aja. Kamu. Setiap kali suaminya pulang, istrinya bukain pintu lagi. Besokannya marah lagi. Keluar kamu dari rumah, saya ceraikan kamu. Suaminya keluar lagi. Sore-sore pulang lagi. Nggak apa-apa, mau diceraiin 1000 kali nggak apa-apa. Nggak jatuh cerainya selagi yang menceraikan adalah istri. Istri tidak punya hak talak. Kenapa gitu? Perempuan perasaannya sangat mudah berubah-ubah. Sangat mudah terombang-ambing. Istri marah-marah nih, kamu tuh emang dasar udah marah nih, marah. Suaminya bisikin, sayang udah saya transfer. Langsung senyum. Transfer berapa? 5 juta. Buat belanja, bukan buat kamu jajan. Perempuan, perasaannya sangat mudah. Bawa, sangat mudah berubah-ubah gitu. Makanya kamu pengen jadi perempuan hebat, pengen jadi perempuan dengan kualitas yang tinggi, pengen jadi perempuan yang berkelas surga. Ini teman-teman saya sekalian, ingat ucapan saya, pandai-pandailah mengatur, mengawal rasa hatimu sendiri. Diaturnya dengan apa? Dengan akhlak. Yuk, benerin hatinya, mari benerin perasaannya. Gitu ya. Baik. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, selebihnya yang namanya hal-hal dalam kehidupan kita yang gak enak gitu, itu udah pasti datang dalam kehidupan siapapun.
Kamu jangan bilang, Ustazah saya ya udah pastilah perasaan saya gak enak gitu. Kayaknya emang ujian saya tuh udah yang paling gede deh kayaknya. Gak ada orang hidupnya kayak saya nih, susah mulu. Gak ada orang hidupnya lebih daripada saya, udah saya deh yang paling menderita kayaknya RT saya sekampung saya gitu. Saya sekalian nggak gitu. Ujian tuh udah qaddarallahu taqdira, udah diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Udah diukur sama Allah, semuanya sesuai. Gitu ya. Nggak ada yang dikasih ujian lebih daripada kemampuannya. Tapi kalau ada orang gila Ustazah, ya itu dia, hatinya yang nggak kuat nerima ujian tersebut, akhirnya jadi PA gitu kan. Bukan karena ujiannya yang gede, bukan karena ujiannya yang gede. Kalau ada orang jadi gila tuh, terus stres gitu kan, wah ujiannya nih kegedean nih buat dia nih. Enggak, Allah enggak pernah keliru. Ngasih ujian buat setiap orang tuh enggak pernah keliru. Tapi Ustazah nih saya dari sejak awal kawin ya sampai sekarang ujiannya itu aja. Ya itu artinya kamu ulang mulu. Artinya kamu enggak lulus-lulus jalanin ujian yang satu itu. Makanya diulang-ulang mulu sama Allah. Makanya kita mesti pinter-pinter nih jalanin kehidupan biar naik-naik kelas. Gitu ya. Jadi gak ada ceritanya orang diuji di luar batas kemampuannya. Gak ada. Semua masalah ada pada hatimu sendiri. Kalau kamu lihat, itu kok hidupnya senang mulu. Ya enggak teman-teman, enggak gitu. Dia pasti menjalani banyak hal-hal berat juga dalam kehidupannya, tapi dia mampu melewatinya. Antara dia memang benar-benar mampu melewatinya, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang kata Allah wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang mampu bersyukur, atau dia pura-pura tersenyum meskipun hatinya berdarah-darah. Yang kedua, kamu jangan menjadi salah satunya. Enggak perlu gitu. Enggak perlu gitu. Saudara sekalian, jadi gimana nih? Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Kemampuanmu dalam hidup tergantung dari bagaimana kamu mengendalikan hatimu sendiri. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Yang kedua, laki-laki adalah perempuan tidak sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, perempuan adalah sandaran. Diharapkan memang seperti itu. Kamu tuh sebagai tiang itu harus jadi tiang yang kuat, teman-teman sekalian. Tiang tuh perlunya cuma satu, kuat. Nggak harus cakep, gitu kan? Nggak harus menonjol gitu. Malah jadi aneh kalau tiang senengannya menonjol-nonjol. Gitu kan? Tiang tuh kadang-kadang malah ketutupan, nggak ketahuan. Kalau ditanyain mana atap, kita langsung bilang, mana pintu, langsung bilang. Tapi kalau dibilang mana tiang, ada berapa tiang dalam ruangan ini, kita masih harus di sini ada nggak ya tiangnya ya, gitu, masih sempat mikir gitu kan, karena memang rata-rata tiang tuh seperti itu gitu. Tiang tuh perlunya cuma satu, jadilah tiang yang kuat. Ada rumah dari kayu aja, biasanya tiangnya dari semen, tiangnya dari apa tuh namanya, cor-coran itu kan, terdiri dari batu, dari besi, dari pasir, dari semen. Pasti selalu aja yang namanya tiang itu selalu dicari yang paling kuat. Dan kamu nggak bisa bilang, tapi saya lemah, tapi saya nggak ini, tapi saya nggak mampu, tapi saya nggak bisa nih nanggung beban segitu banyaknya nih, saya stres nih, saya depresi nih, saya hampir gila nih, nggak bisa nih saya hidup seperti ini. Teman-teman saya sekalian, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan membebankan kepada siapapun beban yang tidak sanggup dia pikul. Gak ada ceritanya. Allah ngasih beban di luar batas kemampuan hambanya. Bisa pasti, bisa.
Jadi sekalian yang saya muliakan, bisa. Semua ujian-ujian dalam hidupmu akan mampu kamu lewati. Akan mampu. Semuanya udah ada ukuran-ukurannya masing-masing. Bahkan rasa sakit tuh, Allah kalau ngasih rasa sakit sama seseorang, yang sampai orang itu gak tahan sama rasa sakitnya, sama Allah dipingsanin kok. Sama Allah dipingsanin. Orang tabrakan, ini terluka apa segala macam. Apa yang terjadi? Pingsan. Pingsan teman-teman. Kenapa pingsan? Pingsan tuh kan mati rasa gitu. Dia gak berasa. Karena Allah tahu dia gak akan sanggup sama rasa sakitnya. Itu dunia. Dunia tuh Allah bikinnya kayak begitu. La yukallifullahu nafsan. Akhirat lain lagi. Kalau akhirat tuh Allah tantangin. Fama asbarahum ala nar. Kata Allah, aku mau lihat kayak gimana kamu sabarnya meneraka. Tuh rasain. Gitu. Serem kan? Makanya nih, kita kerjain aja apa yang kita mampu untuk menghindari diri kita dengan sesuatu hal yang kita tidak akan mampu. Yang sabar hidup di dunia. Jadilah tiang yang kuat. Kekuatan perempuan ada pada hatinya. Ada pada hatinya. Yuk, yang pinter-pinter nata hati, yang pinter-pinter jaga hati, yang pinter-pinter mengendalikan hati. Saudariku sekalian, ada suamimu marah. Biarin dia aja, kamu jangan. Jangan orang marah kamu tambahin lebih marah lagi. Yang gak selesai-selesai. Ada anakmu lagi marah-marah, ya biarin dia aja, kamunya jangan. Jangan kemudian kamu tambahkan lagi kemarahan anakmu dengan kemarahanmu sendiri gitu. Itu kalau di rumah lagi ada yang marah, ibarat ada satu ruangan yang lagi kebakar. Bagaimana menurutmu kalau ada orang lihat satu kebakaran satu ruangan, terus kamu bilang, wah sekalian aja nih, ruangan tengah juga kita bakar, ruangan lain kita bakar. Tambahin bensin di mana-mana biar sekalian habis. Kan gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Teman-teman saya sekalian, kalau ada yang lagi marah, ademin. Itu namanya akhlak. Itu namanya cara kita untuk mengendalikan sesuatu gitu. Makanya mesti belajar teman-teman, mesti belajar. Ada dulu seorang perempuan jadi panutan. Akhirnya ditanya sama wartawan, kamu kok bisa sih jadi perempuan panutan gitu, suami kamu sayang banget, anak-anak, cucu-cucu semua sayang banget gitu. Suami kamu gak pernah marah ya? Dia bilang sekarang gak pernah marah, tapi dulu-dulunya suka marah. Kalau dia marah gimana? Ya saya liatin aja, kesian. Cakep kan kalau kayak gini. Kalau suami saya lagi marah, saya liatin. Saya kesian sama dia, ya ampun, ya orang kesian banget. Orang kalau lagi marah itu energi keluar lumayan banyak loh. Betul gak? Saya liatin matanya ntar melotot, ntar menyipit, hidungnya kembang kempis, dok kesian bener sayang. Capek nih orang pasti marah-marah. Saya liatin, abis itu saya bilang minta maaf, dah. Sampai ke udah suami saya selesai marah, dia bilang saya pergi ke dapur. Saya bikinin teh, saya bikinin pisang goreng, makanan kesukaan dia gitu. Habis itu saya bawa masuk ke dalam kamar, saya suguhin itu kayak enggak terjadi apa-apa, saya ajakin ngobrol hal-hal lain. Hal-hal yang lain. Terus waktu suami kamu ngomong tuh marah-marah itu, kamu dengerin. Saya dengerin tapi saya gak percaya. Jadi kalau suaminya bilang, saya benci sama kamu, saya gak percaya. Dalam hati ya, dalam hati. Saya gak percaya gitu. Siapa bilang, Allah padahal sayang bener kamu sama saya. Gitu kan. Saya nyesel nikah sama kamu. Gak percaya. Apaan? Saya kecewa sama kamu. Allah enggak gitu.
Kamu sebenarnya sangat bangga kepada saya. Udah dibilang suami saya ngomong apa, saya gak percaya. Kenapa gitu? Sebab suami saya sedang dikuasai sama setannya. Demikian kata Nabi besar Muhammad. Maka daripada mempercayai ucapan suami saya lebih mempercayai ucapan baginda Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, oh iya, kucingnya ternyata cewek nih. Iya. Dia bilang daripada dengerin ucapan dia, daripada percaya ucapan dia, saya lebih percaya ucapan Nabi Muhammad yang pernah mengatakan bahwasanya setan memainkan hati orang yang lagi marah kayak anak kecil mainin gundu atau bola di tangannya. Laki-laki mainin gundu, anak kecil mainin bola gitu kan. Wah, balikin, naikin ke atas, turun lagi ke bawah, kayak begitu tuh. Demikian pula dengan setan mainin perasaan ataupun ucapan, tingkah laku orang yang lagi marah. Kayak begitu tuh. Dan lihat kucing tadi, saya ingat juga nih urusan marah nih. Teman-teman sekalian, kalau buat marah kucing juga bisa. Saya pernah satu hari pagi-pagi gitu kan, saya mau keluar majelis, saya lihat ada kucing naik di atas meja makan. Di meja makan tuh udah ada lauk apa segala macem, ikan-ikan semuanya gitu kan. Akhirnya mbak saya tuh keluar ambil sapu gitu. Dia kayak diginiin gitu sama kucingnya gitu, kayak mau mukul. Si kucing itu ngeliat mbak saya gitu, dia tahu bahwa artinya dia harus turun. Dia tahu tuh. Tapi teman-teman, ya Allah, baru itu tuh saya tahu. Ternyata sebelum dia turun tuh, dia ngeliatin mbak saya tuh gini. Abis itu sih dia turun gitu ya, tapi sempet tuh diliatin dulu gitu. Kayak nakar-nakar kekuatan. Saya pikir, ya Allah, kucing aja lo bisa marah. Jadi kalau cuman sekedar bisa marah, kelasmu kelas bukan kelas ahli surga. Kelasnya ahli surga, kelasnya orang yang mampu menahan kemarahan. Dia bilang nih, nanti saya suguhin tuh makanan, saya suguhin minuman. Suami saya makan, minum. Terus saya ceritain hal-hal lain yang gak ada kaitan. Gitu, kayak cerita tetangga kemarin habis kurban. Tahu-tahu sapinya kabur. Gitu kan. Pokoknya dicerita aja gitu, hal-hal yang gak ada kaitannya gitu. Ntar suaminya habisnya dengerin gitu terus bilang, maafin saya ya, tadi saya marah-marah tuh, tadi saya gak bener lah ngomong kayak gitu. Terus kamu jawab apa? Saya bilang, iya saya tahu, gak apa-apa kok. Saya juga udah maafin. Gitu, adem aja. Kenapa gitu? Dia bilang sebab sekarang dia sudah tidak lagi dikuasai emosi, sudah tidak ada lagi dikuasai setan, sekarang saya percaya sama ucapannya. Tuh, perempuan yang otaknya dipakai, ilmunya dipakai, akhlaknya dipakai untuk mengendalikan perasaannya sendiri. Jadinya benar tuh hidupnya. Kita kan suka enggak. Kalau suami marah-marah, itu rasanya kita catat semua tuh. Ucapan-ucapannya itu catat, tidak akan kita lupakan. Mendadak jadi ahli sejarah. Sampai 10 tahun berikutnya, diungkit lagi tuh. Kamu kan pernah bilangin saya begini, hari itu kamu bilangin saya begini, waduh, kebuka semuanya tuh. Padahal kalau urusan uang suka lupa. Kan udah saya transfer, masa sih? Tapi giliran urusan yang menyakitkan hati,
kamu begitu mau-maunya menyimpannya di dalam hati. Ayo saudara sekalian. Poin ketiga, hatimu adalah hal terindah yang kamu miliki, pandai-pandailah menjaganya. Hati kamu tuh yang hal paling tinggi nilainya yang kamu punya, teman-teman. Gak ada lagi. Apa menurutmu yang terbaik yang kamu punya? Muka. Biasa-biasa aja kok. Ya kan? Hal terbaik yang kita punya apa? Muka. Enggak, biasa-biasa aja, teman-teman saya sekalian. Ya rata-rata lah gitu. Nilainya 6,5. Gitu kan? Kita masa kurang lebih aja deh, udah kurang lebih aja. Gak usah terlalu mendewakan kecantikanmu, berharap kamu akan mampu melewati seluruh permasalahan hidup di dunia hanya karena kamu cantik gitu. Jangan, kamu nanti malah akan dikecewakan dengan hal tersebut. Ntar kamu liatin suamimu misalnya malah justru akan meninggalkanmu karena perempuan yang gak kalah cantik darimu, nyakitin hati kan. Udah, biasa-biasa aja. Hal terindah yang kamu punya, hal terindah yang kita punya adalah hati kita, wahai perempuan. Hatimu. Itu yang paling indah yang kita punya. Jangan biarkan kamu masuki kotoran-kotoran. Jangan biarkan kamu masuki najis-najis dalam ruang hatimu tersebut. Apa tuh najisnya, kotorannya? Kebencian, dendam. Itu kotoran-kotoran tuh yang ada dalam hati kita. Kecemburuan yang kamu biarkan, hasut sama orang lain gitu kan. Tetangga bangun rumah, kamu naikin tensi. Tensi darah kamu malah yang naik gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Anak tetangga masuk pelaminan, kamunya yang masuk rumah sakit. Ngapain kayak begitu? Jangan biarkan hati kamu dirusak, dikotori sama penyakit-penyakit hati ini, saudaraku sekalian. Tetangga punya apa, kamu harus ngerasa yang lebih lagi. Temen beli apaan bagus gitu kan, kamu kepengen juga, harus yang lebih mahal gitu. Kamu disiksa sama sesuatu yang sifatnya halu, sesuatu yang sifatnya fata morgana, sesuatu yang sifatnya enggak real, enggak sesuai dengan kenyataan, teman-teman saudaraku sekalian. Enggak ada. Nilaimu bukan pada pakaian yang kamu kenakan. Nilaimu bukan pada seberapa mahal tas yang kamu jinjing. Nilaimu bukan pada seberapa canggih gadget yang kamu punya, teman-teman. Itu semuanya hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan kamu. Jangan sampai HP-mu kamu masukkan dalam hati. Gelangmu, perhiasanmu kamu masukkan dalam hati. Tas, baju, sepatu, semuanya kamu masukin dalam hati. Yang ada hatimu ruwet. Yang ada hatimu penuh, yang ada hatimu sempit, kebanyakan barang dalam hati. Betul? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mesti pinter-pinter nata hati. Jangan biarkan kebencian dengan siapapun mengotori hatimu itu. Kotor jadinya. Udah gak pakai deh begituan. Demi hatimu sendiri. Saya kesian sama semua teman-teman saya. Saya kesian kepadamu wahai muslimah. Saya kesian. Karenanya atas nama cinta, atas nama sayang, saya sampaikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu terpenjara dengan rasa benci terhadap siapapun. Itu tidak menyiksa siapa-siapa selain dirimu sendiri. Omongan orang dari 10 tahun yang lalu masih aja kamu ingat.
Saya tiap lihat dia tuh tiap sebel saya. Kenapa gitu? Dia tuh dulu pernah ngomong. Kapan tuh? 20 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama aja teman-teman. Kayak kamu dapetin ada kotoran sapi, kamu simpen di dalam kamar kamu 20 tahun. Mau begitu? Kalau nggak mau kayak begitu, udah keluarin tuh. Keluarin. Ibu sekalian, pilihanmu untuk mana yang mau kamu simpan, mana yang mau kamu lepaskan. Hati itu kamu punya pilihan. Ibu sekalian, saya menulis buku Bidadari Bumi, itu kejadian saya berapa puluh tahun yang silam. Ketika umur saya 19, 20, 21, 22 tahun. Saya nulis Bidadari Bumi itu kejadian yang saya alami di umur-umur segitu. Sekarang umur saya 25 tahun. Sekarang umur saya udah 44 tahun, teman-teman saya sekalian. Artinya itu kejadian 23 tahun yang lalu. Teman saya waktu saya nulis itu, kok masih inget sih kak? Saya mah kejadian sebulan yang lalu juga saya udah lupa, katanya gitu. Saya bilang kejadian yang lalu juga, sebulan yang lalu juga banyak yang saya lupa. Jangankan sebulan yang lalu, tadi malam kejadian juga banyak yang saya lupa. Ketika saya menuliskannya bukan berarti saya mengingat semua kejadian dari 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, tidak. Akan tetapi memori kita memilih mana yang mau kita simpan. Dan saya memilih untuk menyimpan perjumpaan-perjumpaan saya dengan perempuan-perempuan solehah. Saya simpan baik-baik di dalam hati. Saya ingat-ingat ucapan-ucapan orang-orang soleh untuk kemudian saya bisa menuliskannya pada zaman 23 tahun kemudian. Semua masalahnya ada pada kamu memilih, teman-teman. Kamu memilih, hatimu itu loh. Kamu pilih apa buat kamu simpan, kamu pilih apa buat kamu buang. Ya kan? Ada banyak nih, ibu-ibu nih ada banyak nih. Saya gak mau nyalahin, tapi ada banyak ibu-ibu. Hadir majelis saya nih, baru aja nyampe rumah tanyain, Ustaz Ali mau ngomong apa tadi? Bagus. Tapi apa yang diomongin Ustazah? Tentang hati deh pokoknya. Tentang hati kayak gimana mah? Ya pokoknya gitu dah. Lupa semuanya. Makanya saya sih gak takut gitu ya. Ustazah nih tiap hari kan ngajar Ustazah. Takut kehabisan stok gak sih Ustazah? Enggak. Enak kok ngajarin ibu-ibu. Pertama kali saya ajarin dia gak tahu. Abisnya itu 2 kali saya ajarin lupa. Diulang-ulang aja juga gak apa-apa. Lupa mulu. Ya Allah, ya Allah. Hatimu pakai dia, memilih hal-hal yang indah. Ustazah tunggu dulu nih, yang indah sama yang gak indah tuh Ustazah, atau yang penting sama yang gak penting tuh yang kita mesti simpen di hati ini kan yang penting, yang indah, yang bagus, yang baik gitu. Sama yang gak bagus, gak baik semuanya kita buang-buang gitu. Ustazah yang mana yang bagus, yang mana yang gak bagus? Saya kasih tahu. Dengerin saya. Yang mana yang penting, yang mana yang gak penting? Nih saya kasih tahu. Nah yang mana yang indah, yang mana yang gak indah? Saya kasih tahu. Apapun yang kamu bawa mati, itu adalah sesuatu yang indah. Apapun yang hasilnya adalah surga, itu adalah indah teman-teman. Apapun yang hasilnya adalah neraka, murka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati, itu adalah sesuatu yang tidak indah. Sesuatu yang gak indah gitu. Jadi barang-barangmu itu gak sebegitu pentingnya untuk jadi sebab kamu naik turun perasaan hanya karena hal-hal itu. Saya beli tas, saya pikir udah bagus gitu harganya. Ketemu sama temen, tasnya sama, saya tanyain harganya ternyata dia lebih murah. Seharian, seminggu uring-uringan. Masya Allah, udahlah teman-teman saya sekalian.
Yang nggak penting nggak usah kamu masukkan ke dalam hati. Kebencian terutamanya itu ngotorin hati banget. Ngotorin hati banget. Jangan sampai. Ustazah saya tuh nggak bisa ngilangin kebencian cuma sama satu orang itu aja. Dia itu ustazah yang telah merebut hati suami saya. Hatimu tuh hati suamimu tuh apa sampai bisa diperebutkan begitu? Udahlah gitu. Saya bolak-balik bilangin nih ya sama yang hadir-hadir majelis di mana-mana nih, saya bilangin juga nih, karena kan suka lupa tuh ibu-ibu. Saya bilangin juga sama teman-teman di Bani Umar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa taala ulurkan untukmu untuk menarikmu kembali kepadanya. Saya ulangi. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika hati seseorang berpaling darimu, bahkan bukan hanya suami, bisa jadi anak, bisa jadi saudara gitu kan. Hati siapapun berpaling darimu, itu adalah cara Allah mengulurkan talinya untuk menarikmu kembali kepadanya. Kamu tuh sama manusia segitunya, Allah cemburu padamu. Allah kasih tahu tuh kan, manusia tuh rasa hatinya bisa sebegitunya berubah-ubah. Tuh kan, cinta sejati tuh bukan dipunyai sama suamimu. Tuh kan, cinta sejati tuh bukan milik anakmu padamu, bukan. Cinta sejati itu adalah milikku untukmu, hamba-hambaku. Kejarlah itu. Cuman kadang-kadang kitanya suka gak ngerti bahasa cintanya Allah. Kitanya ngelihat, wah siapa nih perempuan itu? Pas dilihat, ternyata lebih cantik dari saya. Kamu pun sibuk nyari tempat buat operasi plastik. Abis selesai operasi plastik, jangankan yang lain, suami kamu sendiri gak kenal. Ya Allah, saya pernah tuh di make upin, habis selesai di make up saya ngeliat muka saya sendiri, saya gak kenal. Siapa ini ya? Insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi gitu kan, kamu mesti pinter-pinter tuh, simpen dalam hati kamu tuh sesuatu yang kamu rasa, oh ini penting. Makanya kalau hadir majelis tuh, simpen di hati. Itu sebabnya saya gak suka difoto. Memori itu bisa hilang, teman-teman. Selain daripada mungkin untuk dibuka oleh laki-laki gitu kan, saya ingin lebih mampu menjaga diri. Teman-teman saya sekalian, selain daripada itu memori HP itu bisa hilang. Apalagi foto dari kejauhan gitu kan, kelihatan muka saya juga jauh, nggak kelihatan kayak apa mukanya gitu. Hilang kemudian, bisa aja memori bisa mudah hilang, akan tetapi hati dia tahu siapa yang dia cinta. Makanya yang indah-indah, yang cakep-cakep, yang bagus-bagus simpennya di dalam hati. Firman Allah cakep-cakep, hadis Nabi Muhammad cakep-cakep, ucapan para ulama, ucapan para kekasih-kekasih Allah bagus-bagus. Vitamin-vitamin tuh buat hati kita. Kitab-kitab tuh banyak berisi vitamin-vitamin tuh bagi ruh kita. Kajian-kajian keilmuan banyak bisa jadi vitamin buat hati kita. Ini yang seharusnya kita simpan, teman-teman. Ini yang harusnya kita simpan. Yang lain-lain omongan orang yang gak enak tentang kamu gitu, pernah diomongin apa sama orang, lupain, gak segitu pentingnya. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang orang lain ucapkan kepadamu. Kamu hanya akan dihisab untuk sesuatu yang kamu ucapkan kepada orang lain. Orang lain mau ngerjain apa biasa aja.
Saudara sekalian yang saya muliakan, apa sih kata-kata paling menyakitkan yang pernah kamu dengar? Hah? Dikatain gila saya Ustazah. Nabi Muhammad pernah dikatain gila. Sampai Allah yang balas, wa ma sahibukum bimajnun, kata Allah. Teman kalian itu Nabi Muhammad bukan orang gila. Nabinya gak pernah balas dengan ucapan yang lebih pedih gitu. Kamu Muhammad gila. Nabi Muhammad gak pernah bilang kalau kalian PA. Gak pernah dibilangin sama Nabi kayak begitu. Nabi dibilangin apaan aja. Nabi dituduh tukang sihir. Emang pernah Nabi bikin konferensi pers? Gak pernah teman-teman. Nabi gak pernah klarifikasi tuduhan-tuduhan yang datang kepada beliau. Buat apa? Buat apa? Kita gak punya cukup kemampuan untuk bisa menutup mulut-mulut orang. Satu yang bisa kita miliki kemampuannya adalah untuk tidak memasukkan ke dalam hati ucapan-ucapan orang-orang yang bahkan ketika mengucapkannya tidak dari hati. Mereka ngomongnya nggak pakai hati, jangan mau-maunya kamu masukin ke dalam hati. Setuju? Setuju? Dia ada baca doa. Ini doanya nih, saya mau ajarin juga nih. Buat siapapun yang lagi kena musibah, bacalah doa ini banyak-banyak. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Atau minha kalau dia perempuan. Allahumma ajurni pakai alif, jim, ra, nun pakai ya layina. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Udah? Ini kayak sampai asar nih. Doa atu aja gak kelar-kelar nih. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Waktu Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah banyak-banyak baca doa itu. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Kesannya kan kayak kepengen cepet-cepetan kawin lagi. Tapi Ummu Salamah bilang, ma'adun anna hunaka man kana khairun min Abi Salamah. Walakinni ad'u bidzalik. Dia bilang, saya enggak kira ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi saya tetap baca doa ini. Walaupun saya rasa enggak ada yang lebih baik buat saya. Belum kelar nih, Bu. Saya nggak bisa mulai cerita nih, mesti ribut aja. Apa tadi? Allahumma, ikutin saya. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Coba baca sendiri. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Dan katanya Salamah, aku kira nggak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi saya akan tetap membaca doa ini karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad memerintahkannya. Ya, Nabi Muhammad nyuruh kita kalau habis kena musibah, suruh baca doa itu. Jadi walaupun dipikir gak ada orang lebih baik buat saya daripada Abu Salamah, tapi saya terus doa karena Nabi Muhammad suruh. Teman-teman sekalian saya muliakan, subhanallahnya dilamar sama Nabi Muhammad. Yang pastinya lebih baik daripada Abu Salamah. Segitunya
Salamah nggak langsung mau, nggak gitu. Beliau menolak lamaran Nabi Muhammad. Bukan karena sok jual mahal, bukan. Ini perempuan-perempuan pinter nih. Kita nih mesti banyak belajar. Ibu-ibu, teman-teman, sama orang-orang pinter-pinter nih mesti banyak belajar. Biar kitanya juga tambah lama tambah pinter. Bu, jangan foto saya yang dari jauh tuh. Oke. Udah. So, ikut sekalian yang saya muliakan. Sampai mana tadi? Nolak lamaran Nabi besar Muhammad, Salamah. Caranya nolak gini nih bilang. Bukan saya nggak mau, nggak seneng dilamar sama Nabi Muhammad, bukan. Seneng tentu saja. Akan tetapi tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad 3 alasan saya menolak lamaran Nabi Muhammad. Apa tuh? Yang pertama dia bilang, ini imro'ah ajuz. Saya ini perempuan udah tua. Saya bukan perempuan muda yang bisa gesit, bisa bantuin Nabi, bisa ngurusin Nabi gitu. Dan ada banyak perempuan-perempuan muda-muda, cantik-cantik gitu kan. Dia bilang, saya ini udah tua, saya takutnya ntar, ya namanya orang tua ya Bu ya. Betul apa enggak? Ibu-ibu nih sekarang saya tanya ini, yang umurnya di atas 45 tahun dah. 40 tahun. Sebelah tempat tidurmu yang dulunya parfum sekarang ganti apa? Fresh care, minyak angin, minyak kayu putih, no apa no? Balsam, ya Allah, tolong. Dulu kalau nyium yang wangi-wangi gitu, suaminya inget istrinya. Sekarang suaminya inget istrinya kalau pas lagi ada bau balsam nih, inget istri saya nih. Wah, gak enak bet dah. Nah itu jadi takutnya gitu. Takutnya nih Ummu Salamah nih takutnya nih ya. Rasul, saya pijitin ya Rasul, tapi habis itu gantian. Takut aja kan namanya orang udah tua. Jadi dia bilang tolong sampaikan salamku kepada Nabi. Alasan saya menolak Nabi Muhammad, 1, karena saya udah tua, saya takut gak bisa ngurusin Nabi Muhammad. Saya takut gak bisa khidmah bener sama Nabi Muhammad. Yang kedua dia bilang, saya punya banyak anak, takutnya malah jadi Nabi mesti nanggung nafkah anak-anak saya, jadi ngerepotin aja. Nabi juga udah punya banyak tanggungan, saya tambahin pula dengan tanggungan anak-anak saya. Dan yang ketiga, ini imro'ah goyurah. Saya nih perempuan tukang cemburu. Saya perempuan pencemburu. Saya takutnya dengan kecemburuan saya malah akhirnya ngerepotin Nabi Muhammad tuh. Pinter banget gak sih? Sedikit sekalian yang saya muliakan. Sebenarnya emang iya loh. Cemburu kita tuh banyak yang ngerepotin suami. Tiba-tiba aja diem aja. Tanyain kamu kenapa? Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu ayo kita makan. Diem aja. Kok kamu gak mau makan kenapa? Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku makan sendirian ya. Kok kamu jadi laki-laki gak peka sih? Ustazah kok tahu banget? Ya itu kejadian. Sehingga sekalian, sampai-sampai suami saya tuh pernah bilang, Halimah inget ya, saya nih bukan dukun dan saya belum jadi waliullah. Ya kan yang tahu-tahu keadaan tanpa diceritakan kan kalau enggak kadang-kadang dukun katanya kan gitu ya. Atau kan walinya Allah gitu, waliullah kan juga suka tahu isi hati orang. Jadi dia bilang, saya nih bukan dukun dan saya belum jadi waliullah. Jadi tolong ceritain apa yang kamu rasakan. Masya Allah. Mengrepot ngadepin hati sendiri.
Jadi saudaraku sekalian saya muliakan, betapa seringnya hal-hal yang sifatnya cemburu gitu kan, itu menyiksa hati-hati kita gitu. Dan itu yang disampaikan oleh Ummu Salamah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ustazah, tapi kan Sayyidah Aisyah juga pencemburu. Nah itu dia, makanya teman-teman saya sekalian, hatinya tuh, perasaan hatinya cemburu tapi dibarengi sama akhlak. Maksudnya Salamah itu takut sifat cemburunya membuat dia keluar dari akhlak yang mulia. Sehingga akhirnya bikin sedih, bikin galau, bikin susah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah hal itu kepada Nabi Muhammad dan inilah jawaban Nabi. Nih ya, apa kata Nabi? Amma hiya ajuz, kalau masalah dia tua, saya juga bukan lelaki muda. Saya juga tua, kata Nabi. Marilah kita menjalani masa tua bersama-sama. Aduh. Dari sini juga ya, saya bisa belajar gitu untuk yang ngomong sama suami itu yang enak. Ngomong sama suami itu yang enak, teman-teman. Ustazah jadi kayak romantis gitu sama suami. Iya, omongin aja gitu. Omongin aja. Andai waktu bisa kuulang, tak akan aku memilih pasangan lain selain dirimu abangku sayang. Aku percaya kamu adalah kunci surgaku. Sebab ketika aku bersamamu, aku merasakan sekeping surga di atas muka bumi ini. Nah gitu ya. Berbahasalah dengan bahasa yang indah. Nabi itu gitu sama istrinya. Nabi gitu, bahasanya tuh cakep. Sayyidah Aisyah tuh sama Nabi dipanggil, ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Sama Nabi ntar dipanggil ya Aish, wahai hidupku. Aduh, luar biasa. Nabi memang segitunya. Dan gak cuma sama istrinya teman-teman, sama putrinya, sama sahabat-sahabatnya. Nabi memang bahasanya indah. Kenapa? Hatinya indah. Hatinya indah, pakai bahasanya indah. Sama putrinya Nabi Muhammad bilang, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, separuh aku Fatimah. Wish. Orang tua mana yang ngomong begitu sama anaknya? Masya Allah. 1400 tahun lalu loh, di zaman anak perempuan biasanya dikuburkan hidup-hidup. Nabi berkata tentang putrinya, Fatimah bagian dariku, separuh aku Fatimah. Masya Allah. Sama sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad tuh gitu bahasanya. Sama Sayyidina Abu Bakar, ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Aku sama Abu Bakar nih kayak sepasang sendal. Hanya saja aku mendahuluinya karena aku seorang nabi dan dia bukan. Tapi kami adalah sepasang sendal, takkan pernah terpisahkan. Cakep bener dah. Nabi gitu. Bahasanya tuh cakep-cakep teman-teman saudariku sekalian. Karena hatinya cakep. Jadi kamu gak bisa bilang, nih ya omongan saya memang kasar. Omongan saya emang kotor, kasar gitu. Tapi hati saya mah baik. Gak ada ceritanya Bu. Gak ada ceritanya Kak, Dek. Gak ada ceritanya. Kalau yang keluar dari lisanmu itu adalah kalimat-kalimat najis, mohon maaf ya. Ngatain orang begini, ngatain orang barang-barang najis gitu kan. Ya berarti menunjukkan bahwa hatimu juga kayak gitu. Sebab lisan kita ini adalah moncong dari apa yang ada di dalam teko hati kita. Kalau teko hatinya itu isinya susu, yang keluar juga bakalannya susu. Kalau di dalamnya oli, yang keluar juga oli. Udah nggak mungkin, padahal isinya susu loh ini, keluarnya doang nih oli nih, keluarnya doang nih oli nih. Jadi nggak ada ceritanya, gitu. Akhirnya sampailah itu kepada Nabi, kata Nabi gitu tuh. Kalau masalah dia tua, saya juga tua.
Mari kita jalanin masa tua bersama-sama. Kalau masalah dia itu punya anak-anak, fa'auladuha auladi. Kata Nabi, anak dia anak saya juga. Insya Allah ya, indah Nabi Muhammad. Dan itu bukan cuma omdo teman-teman. Bukan cuma omong doang gitu. Bukan cuma janji-janji palsu kayak yang akan nanti nih, bentar lagi nih. Orang mau kepilih gitu kan, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu. Tapi begitu duduk di kursi pada lupa. Kan banyak yang begitu tuh. Nabi enggak gitu. Saudaraku sekalian, Nabi enggak gitu. Nabi sama Salamah enggak gitu. Benar-benar apa yang disampaikan Nabi sebelum nikah nih dilaksanakan sama Nabi Muhammad. Anak-anaknya Salamah semuanya jadi seperti anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinafkahin Nabi nggak kurang, dipenuhi semua kebutuhan duniawinya Nabi Muhammad, dididik, diajarin semuanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus kata Nabi, amma hiya ghayurah, nih dengerin. Nabi bilang, adapun masalah dia pencemburu, Nabi nggak bilang saya juga pencemburu atau saya juga nggak apa-apa kok dicemburuin, nggak gitu. Saya akan berdoa, meminta kepada Allah agar menghilangkan hal itu dari dirinya. Karena Nabi tahu sifat pencemburu tuh, kecemburuan itu teman-teman, merusak hati perempuan dan bisa merusak hubungan yang sudah terjalin antara suami dengan istri. Jangan mau disiksa sama kecemburuanmu. Jangan. Nabi Muhammad doain biar dia dihilangin. Saya sarankan padamu, kalau kamu merasa sudah di tingkatan tersiksa, silahkan kamu berdoa. Ya Allah, angkatlah sifat ini dari dalam hatiku ya Allah. Sebagaimana engkau telah mengangkatnya dari diri Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah tuh diantara istri-istrinya Nabi yang paling gak cemburuan. Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di saat Nabi Muhammad sakit, beliau kumpulin semua istri-istri Nabi selain Aisyah. Kenapa Aisyahnya nggak dikumpulin juga waktu itu, nggak diajakin rapat? Karena dia mau ngebelain Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad sakit di rumah Sayyidah Aisyah nih. Dikumpulin semua istri-istrinya Nabi Muhammad yang waktu itu Nabi bahkan di saat sakit sekalipun Nabi Muhammad tetap menggilir istri-istrinya teman-teman. Tetap tuh digilir sama Nabi Muhammad alaihissalam. Satu tetap didatengin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Akhirnya Salamah ngumpulin terus bilangin gitu sama mereka. Kayak kesian gak sih sama Nabi? Udah deh mendingan gini aja deh, kitanya aja yang nyamperin Nabi gimana? Terus di rumah siapa Salamah? Di rumah kamu gitu? Enggak dong, masa di rumah saya? Saya mah kan udah tua juga, sama kalian. Istri Nabi itu yang lain semuanya rata-rata udah tua-tua teman-teman. Yang masih muda cuma Sayyidah Aisyah. Katanya Salamah, gimana kalau beliau biar di rumahnya Sayyidah Aisyah. Itu sebabnya Sayyidah Salamah gak ngajakin Sayyidah Aisyahnya ikut rapat. Ini kan gak enak yang akan dibelain gitu. Nabi itu kan juga kalau di rumahnya Sayyidah Aisyah jadi enak gitu. Sayyidah Aisyah masih muda, lagi pula abahnya Aisyah itu kan juga sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi kan enak tuh urusan apa-apaannya, mau diskusi apa segala macem gitu. Terus juga rumahnya paling dekat sama rumahnya Sayyidah Fatimah. Jadi kan enak juga tuh Sayyidah Fatimah mau datang-datang ke situ gitu. Jadi punya alasan-alasan yang akhirnya orang bilang, oh iya benar juga nih kata Salamah. Kemudian mereka pun menyetujui itu semuanya. Tuh saudaraku sekalian, hatimu adalah hal terindah yang kamu punya. Jangan biarkan ia terpenjara dengan rasa-rasa yang salah. Jangan biarkan ia terperangkap dengan rasa-rasa yang hanya akan membuat hidupmu semakin tersiksa. Sama rasa cemburu kah? Atau buat adik-adik nih, sama rasa cinta kepada yang tidak halal bagimu. Jangan deh, jangan.
Jangan milih itu. Ustazah, kita kan tidak bisa memilih hati kita jatuh cinta, Ustazah. Itu kan kayak cinta itu anugerah. Kayak datang gitu aja gitu, Ustazah. Terus tiba-tiba aja kita jadi seorang perempuan yang jatuh cinta gitu. Yang akhirnya terus hidup saya jadi berubah, semuanya tiba-tiba berbunga-bunga. Tapi sekaligus juga merah-merah darah di mana-mana. Marah-marah mulu gitu kan. Kalau malam-malam teleponan ampe kayak gitu. Udah ya sayang, kamu tutup deh. Kamu aja dulu. Kamu aja yang tutup. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh. Kamu tidur aja, nanti aku dengerin suara dengkurmu. Please deh. Ya Allah, ya Allah. Dengkur mana yang merdu? Saudaraku sekalian, saya muliakan, kamu tersiksa dengan perasaan-perasaan seperti itu kan gitu. Tapi Ustazah, kita kan gak bisa milih kita jatuh cinta. Bisa. Memang jatuh cintanya pertama kali itu, rasa tertariknya pertama kali itu turun begitu aja. Kamu gak punya, itu takdir. Kita gak pernah tahu kita akan jatuh cinta kepada siapa, teman-teman. Itu takdir, betul. Tapi rasa sukanya pertama tuh emang takdirnya Allah SWT. Tapi kamu deketin dia, minta nomor teleponnya, itu ikhtiar kamu. Itu usaha kamu. Itu yang akan dihisab sama Allah SWT. Tapi kalau begitu datang rasa hati, kamu tahu ini adalah rasa yang salah. Ya Allah, mohon bimbinganmu ya Allah. Mohon bimbinganmu ya Allah. Terus minta bimbingan dari Allah SWT, insya Allah jalannya gak akan salah. Gitu ya. Untuk semua rasa hatimu, karena hatimu adalah sesuatu yang paling penting. Untuk semua rasa hatimu, mintalah Allah yang mengendalikan. Pagi-pagi bersama dengan sholat duha, kamu sholat juga sholat istikharah 2 rakaat. Diajarin Nabi kepada para sahabatnya, sampai sahabatnya bilang, allamana rasul sholat al-istikharah kama allamana salah ayil mafrudah. Rasulullah ngajarin kami sholat istikharah kayak Nabi Muhammad ngajarin kita sholat fardu. Nekenin banget gitu. Nah, kita pagi-pagi nih, pagi-pagi habisnya bersama dengan sholat duha, sholatlah 2 rakaat sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis selesai sholat kamu bilang, ya Allah, ada hari baru yang kau minta hamba menjalaninya ya Allah. Yang kau minta saya menjalaninya ya Allah. Ya Allah, bimbinglah saya. Biar bisa berucap kalimat-kalimat yang baik sepanjang hari ini. Biar bisa berpikir hal-hal baik pada hari ini. Biar hati saya hanya merasa hal-hal yang baik ya Allah. Bimbing hati saya ya Allah. Biar memiliki rasa-rasa yang benar. Rasa-rasa yang baik terhadap berbagai macam urusan. Begitu? Insya Allah. Sebaiknya kita tutup majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta hajat-hajat kita semua. Semoga Allah SWT berkenan untuk mengijabah seluruh hajat-hajat kita insyaallah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Terutama hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah pandu. Mudah-mudahan Allah bimbing. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita kemampuan untuk bersikap terhadap siapapun dengan Allah perbaiki hati kita semua insyaallah. Kita minta pada Allah SWT, Allah memandang hati kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tutupi aib-aibnya, Allah gantikan penyakit-penyakit hati kita dengan sifat-sifat yang baik insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حزنا إلا أفرحته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفها، ومن الأعمال أزكها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.